Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya ini sudah menjadi hari-hari yang panjang bagi kita untuk menunggu manga One Piece chapter terbaru rilis. Tapi, tenang saja, perjalanan kita dalam puasa manga One Piece tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan melihat kelanjutan dari cerita Luffy dan kawan-kawan. Dan pada hari Minggu tadi, anime One Piece episode 997 baru saja rilis, yang mana episode ini banyak sekali dibicarakan oleh orang-orang. Sehingga di sini kami ingin membuka diskusi seputar One Piece episode 957. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, grafik dari One Piece episode 957 ini benar-benar grafik yang luar biasa. Pergerakan kamera, suara alamnya, pemilihan background musik, pencahayaan dan sebagainya membuat kami benar-benar merasa anime ini bukan seperti anime One Piece. Ini seperti sebuah anime baru yang memiliki cerita yang sangat fresh. Untuk sekilas kami merasa bahwa grafiknya mirip seperti bagaimana anime-anime yang digarap oleh MAPPA Studio, terutama Jujutsu Kaisen. Sebuah grafik karakter yang warnanya tidak terlalu kental dan ada blur di beberapa bagian tertentu pada scene animenya, mirip seperti MAPPA. Dan ketika Isho atau Fujitora dimunculkan dalam episode ini, kami merasa feel seperti kita sedang menonton sebuah movie. Tepatnya movie Stampede memiliki aura yang hampir mirip dengan episode sekarang. Intinya, episode ini menjadi episode yang benar-benar gila. Sangat wajar jika episode ini banyak dibincangkan oleh grup-grup One Piece. Dan jujur saja, kami sangat kaget melihat grafik anime One Piece yang sekeren ini. Oke, mungkin banyak dari nakama, entah itu pembaca manga ataupun yang baru menonton anime, yang penasaran dengan apa yang terjadi pada Sabo maupun Vivi. Dan pada awalnya, ketika kami membuat naskah video ini, kami ingin memusatkan topik video pada mereka. Namun, melihat grafik anime One Piece episode 997 sekeren ini, kami pikir, mari kita apresiasi dengan melihatnya lebih detail dari scene per scene-nya. Oke, kita sudah membahas sedikit tentang scene pertama Fujitora di lautan. Sekarang, mari kita bahas scene selanjutnya, yaitu pembicaraan antara Doflamingo dan Fujitora. Di dalam scene ini, Toei Animation memutuskan untuk membuat sekelilingnya menjadi sedikit agak buram, yang mana dalam pengalaman kami hanya ada satu studio yang menggunakan teknik seperti ini, yakni MAPPA Studio. Bahkan di dalam anime Shingeki no Kyojin yang terbaru pun pernah ada penggunaan teknik seperti ini. Khususnya pada anime Jujutsu Kaisen, teknik seperti ini sering digunakan. Ketika konsep atau teknik seperti ini digunakan, biasanya hal ini digunakan pada sebuah scene yang lumayan sensitif atau memiliki kesan dark pada dunianya. Dan di scene ini, Fujitora serta Doflamingo sedikit memperbincangkan keseimbangan dunia, yang mana sangat cocok dan membuat kita sebagai penonton langsung terbawa suasana bahwa pembicaraan mereka berdua ini memiliki topik pembicaraan yang serius. Yang mana setelah perbincangan padat, sebelum scene beralih dari konsep yang dark menuju konsep yang terang, Toei Animation menggambarkan wajah Isho dengan art yang tebal dan lebih berwarna dari sebelumnya. Sehingga ketika kita diberi penggambaran tentang Reverie itu apa, dengan kondisi lightning yang lebih terang dari sebelumnya dan efek buram yang tidak sebanyak sebelumnya, feel bahwa scene serius telah berlalu bisa kita rasakan. Meskipun di scene ini hanya menggambarkan sebuah prolog tentang arti dari sebuah Reverie, tapi Toei Animation menganimasikan hal ini dengan sangat bagus, tidak menganimasikan hal ini sebagai hal yang monoton. Awalnya, Toei Animation menggambarkan animasi dengan mode wide shot dan pergerakan kamera maju. Yang ini bisa memberi kita gambaran yang jelas bahwa, oh ternyata ini seperti semacam konvensi meja bundar, yang artinya rapat orang-orang penting. Yang mana ketika raja-raja yang sudah kita kenal itu diperkenalkan dalam episode ini, Toei Animation sebetulnya memiliki pilihan untuk memunculkan wajah sang raja dari angle depan. Tapi, di episode ini Toei Animation memilih untuk memunculkan karakter mereka dari angle yang lebih bervariasi, sehingga lebih nyaman untuk dilihat. Teknik blur in dan blur out juga keren banget.
Dan yang tidak kalah menariknya, ketika sang narator mengucapkan bahwa Reverie selalu dibubarkan dalam keadaan yang membingungkan. Toei Animation menggambarkan suasana Reverie yang tadinya terang menuju gelap. Yang ini menggambarkan secara visual bahwa rapat Reverie menimbulkan hal yang berkaitan dengan sesuatu yang gelap atau dark. Dan kita tahu pada episode ini ada banyak berita buruk yang menyebar seputar apa yang terjadi di rapat Reverie, sehingga pemilihan visualnya sangatlah tepat sekali. Lalu ketika karakter Shirahoshi dimunculkan, kami langsung merasa bahwa karakter ini seperti bukan dari anime One Piece. Maksudnya, dengan visualisasi yang seperti ini, Shirahoshi terlihat memiliki nilai karakter yang ternyata sangat anggun. Dan ketika episode ini menayangkan sebuah adegan dari satu angle, Toei Animation memutuskan untuk membuat sebuah penggambaran dengan line art yang tebal dan warna yang kental, serta memiliki gerakan yang lebih bervariasi. Contohnya ada pada Garp. Garp membicarakan tentang yang ia ketahui. Pada kalimat pertama Garp diberi penggambaran ia sedang duduk sambil bersantai. Lalu setelah satu kalimat pertamanya, kita diberi adegan tambahan tentang adanya karakter yang menyuguhkan sebuah minuman pada Garp, yang akhirnya membuat Garp bergerak dari pose santainya menuju mengambil minuman tersebut. Setelah Garp mengambil cangkirnya, Garp melanjutkan pembicaraan dengan posisi duduk yang lebih tegak dari sebelumnya. Setelah satu kalimat berhasil dilontarkan oleh Garp itu, kalimat selanjutnya langsung diberi adegan yang baru, yakni memperlihatkan sudut pandang Garp, yang mana teknik animasi seperti ini membuat kita sebagai penonton tidak bosan, karena kita melihat sebuah gerakan baru atau gambar baru pada setiap kalimat yang dilontarkan oleh karakternya, meskipun kita melihatnya dalam satu angle yang sama. Dan penggambaran sudut pandang dari mata karakter juga sebetulnya sering dibuat oleh MAPPA Studio. Toei Animation biasanya menganimasikan One Piece melalui sudut pandang ketiga. Teknik seperti ketika Garp melihat cangkir dan salah satu Chipperpol menodongkan pistolnya pada Morgan merupakan teknik yang bagus untuk membuat adegan menjadi lebih menarik, karena kita bisa melihat sudut pandang dari orang yang memiliki peran pada adegan tersebut. Dan jujur saja, suasana ribut dan asap yang diakibatkan oleh senapan yang dibuat oleh Chipperpol ini mengingatkan kami pada anime Banana Fish, sebuah anime mafia yang juga dibuat oleh MAPPA. Dan salah satu scene yang paling kami sukai adalah tentang ketika Morgan membicarakan topik yang mungkin akan meledak di koran berita. Toei Animation sebetulnya hanya menggunakan satu angle saja di scene Morgan ini, tapi kita bisa nyaman melihatnya. Pertanyaannya adalah, kenapa? Karena kita melihat gerakan Morgan yang bervariasi dan didukung dengan tindakan karakter di belakangnya, seperti sang perempuan yang menanyakan tentang judul beritanya harus seperti apa. Dan juga reaksi dari para pria yang di belakang ini juga membuat scene ini terlihat lebih menarik. Para pria pada awalnya terlihat serius, lalu tiba-tiba menjadi kaget, lalu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dan karena karakter di belakang Morgan melihat Morgan dengan ke atas seperti itu, membuat kesan karakter Morgan ini terlihat seperti karakter yang kuat. Anime One Piece episode 957 membuat cerita One Piece menjadi sebuah cerita yang seharusnya. Karena meskipun One Piece memiliki cerita yang lumayan kental konfliknya, terutama tentang pemerintah dunia, dengan grafik lama One Piece, sejujurnya kami merasa anime ini memiliki konflik yang biasa saja. Tapi dengan visual dan grafik pada anime One Piece episode 957 ini membuat kami tersadarkan bahwa konflik yang ada di dalam anime ini sangatlah kental sekali, membuat kita bisa merasakan bahwa ternyata konflik yang ada di dalam anime ini memiliki konflik yang benar-benar dalam dan serius. Seperti bagaimana Kurohige mengajak anak buahnya untuk berangkat mengambil sesuatu daripada hal tersebut diambil oleh angkatan laut. Dengan grafis yang memukau ini membuat Kurohige terkesan lebih jahat dari sebelumnya. Apakah episode ini merupakan episode yang grafisnya lebay? Kami pikir tidak. Justru episode-episode di mana karakter One Piece memiliki aura seperti Dragon Ball ataupun ketika Zoro mencoba Enma yang terkesan memiliki Susanoo itu membuat anime One Piece terkesan sangat lebay. Tapi dengan penggunaan teknik grafis serta angle yang bervariasi seperti pada episode ini membuat anime ini lebih menarik. Mungkin justru episode 997 ini membuat kami berpikir bahwa
Justru seperti inilah grafik yang seharusnya didapatkan oleh anime One Piece. Justru dengan angle-angle seperti inilah yang seharusnya ditunjukkan pada anime One Piece. Justru visualisasi gambar dan suara seperti inilah yang seharusnya ada pada anime One Piece. Mungkin memang terkesan mirip seperti Mappa Studio, tapi menurut kami ini keren sekali. Khususnya teknik di mana studio tahu mana saja scene yang seharusnya digambarkan dengan line art serta warna yang kental, dan scene yang digambarkan dengan line art serta warna yang standar. Karena jika kami melihat Ufotable, grafis Ufotable memang keren, tapi karena line art dari scene ke scene itu kental terus, justru membuat mata lebih mudah lelah, atau mungkin lebih tepatnya membuat mata cepat bosan. Tapi dengan teknik-teknik visualisasi yang sudah dijelaskan tadi, membuat kita lebih nyaman untuk menonton. Ya, itu adalah pendapat kami, yang sebetulnya kami hanya tahu sedikit saja soal videografi dan animasi. Intinya, kami sangat suka pada episode 997. Ada banyak sebetulnya yang bisa kita bahas tentang episode 997 secara visualisasi, grafis, dan pemilihan suaranya. Namun, mungkin akan kepanjangan durasi videonya jika kita membahasnya terlalu jauh. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas pendapat kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.